Haleluya. Di minggu keempat kita masih belajar tentang iman, bukan ngotot, dari tema khotbah berseri mingguan ini. Mari berdoa. Haleluya, haleluya, terpuji-puji namamu Bapa Surgawi. Engkau terus mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu, dan hati kami menjadi tanah yang subur. Hati kami tulus untuk menerima dengan sepenuhnya dan percaya akan kebenaran firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menerima dengan tulus hati firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mengapa orang Kristen kalau berdoa itu banyak yang ngotot? Karena orang Kristen ini banyak tidak mengetahui akan kehendak Tuhan bagi dia. Kehendak Tuhan melalui persoalan ini, kehendak Tuhan melalui tantangan, kesulitan, dan problem ini dan itu. Padahal kehendak Tuhan itu bisa kita ketahui walaupun kita belum bisa mendengar suara Tuhan menyatakan secara pribadi kehendaknya kepada kita. Dari mana kita tahu kehendaknya untuk kita? Dari firman Tuhan. Makanya sekali lagi kita tidak bisa terpisah daripada firman. Kita tidak bisa malas-malasan untuk makan firman. Kita tidak hanya menerima firman sepintas saja, tapi betul-betul kita harus makan dan kita tinggal dalam firman itu, dan kita hidup di dalam firman itu. Maka kita akan tahu kehendaknya, sehingga kalau kita berdoa saat menghadapi problem apapun, bukan dengan lolongan, keluh kesah, dan jeritan-jeritan kegalauan, kemudian ngotot memaksa Tuhan, sekarang Tuhan, sekarang. No. Tapi mulut kita berbicara tepat kepada kehendaknya, dan hati kita tenang dalam iman. Percaya itu tenang, dan percaya yang tenang itu berarti adalah iman, bukan ngotot dengan kekuatan daging dan perasaan kita. Di minggu yang keempat ini ada sebuah contoh yang luar biasa. Dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. 12 tahun pendarahan. Mari kita perhatikan dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Kita baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, luar biasa sekali kalau kita membayangkan dengan merenungkan kisah dari firman Tuhan ini. Seorang wanita yang pendarahan sudah 12 tahun. Pasti dia sudah berwajah pucat, tubuhnya makin lama makin kurus, makin kering, dan tenaganya juga sudah berkurang, bahkan mungkin sudah menjadi lemah. Ketika dia mendengar ada Yesus yang banyak menyembuhkan orang sakit, dia tidak buang waktu, dan dalam kondisi yang menderita karena pendarahan 12 tahun, dia menuju keberadaan Yesus. Saya renungkan, pasti perempuan ini ketika menuju di tempat Yesus berada, dia berjalan dengan tertatih-tatih. Karena tenaga sudah berkurang, kekuatan sudah banyak hilang. Rasa sudah lelah letih, sebab di mana saja dia sebelumnya mencari tabib, mencari pengobatan, tapi Alkitab mengatakan tidak ada faedahnya. Barangkali Anda juga ada yang mengalami seperti perempuan ini. Pendarahan yang terus-menerus tidak berhenti, atau satu kondisi karena persoalan yang menyedihkan, yang membuat Anda menderita, atau tantangan yang terus-menerus sampai engkau merasa lelah. Tapi yang bisa kita ambil
sikap daripada perempuan ini. Dia tetap tenang walaupun dia harus bersusah payah dengan kondisi kelemahan tubuhnya, kondisi keletihan jiwanya. Dia datang kepada Yesus. Kali ini imannya yang menjamah Yesus. Belum cukup sampai di situ. Sampai di tempat di mana Yesus berada sudah begitu banyak orang-orang mengerumuninya. Semuanya dengan tujuan yang sama. Punya persoalan, punya sakit penyakit. Mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mau diselesaikan masalahnya oleh Tuhan Yesus. Dan dia dalam keadaan kelemahan fisik seperti itu, tentu dia tidak punya kekuatan yang sama seperti yang lain untuk ikut berdesak-desakan mendekat kepada Yesus supaya Yesus mendoakannya, supaya Yesus menyembuhkannya. Gak ada kesempatan begitu, bahkan memang dia tidak diberi kesempatan oleh orang banyak. Tapi bagaimana sikap perempuan ini? Apakah dia melolong-lolong, menjerit-jerit? Dia kemudian mungkin memukul-mukul tanah atau menarik-narik rambutnya, dan dia berteriak minta tolong kepada orang lain untuk mau menyingkir. Tahu nggak, aku menderita, aku lagi sakit, aku sangat lemah, aku sangat payah, aku udah 12 tahun mengalami pendarahan. Coba kalau kalian yang mengalaminya. Atau mungkin berteriak memanggil-manggil Yesus, tak henti-hentinya, Yesus tolong, Yesus tolong, sementara dia berada di tempat. Inilah iman yang pasif. Iman yang aktif bukan hanya kita melolong-lolong minta Tuhan yang melakukan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai tanda zaman iman kita kepada Dia. Nah, perempuan ini juga demikian. Dia tetap mengatupkan mulutnya tenang saja, juga tidak melolong, menangis, menjerit-jerit, minta dibelas kasihani orang lain, juga tidak berusaha menyingkirkan orang lain, tapi dia dengan pelan dan pasti dia berusaha untuk bisa menjamah jubahnya. Itu yang tersirat di pikirannya. Udah deh, aku tidak dapat kesempatan untuk dekat dengan beliau. Aku tidak diberi kesempatan juga sama orang lain karena semuanya membutuhkannya, dan dia melihat aku begitu lemah, dengan mudah aku bisa disingkirkan oleh mereka. Aku tidak punya tenaga yang cukup kuat. Aku tidak punya kesempatan. Tapi perempuan ini dengan diam namun pasti dia bertekad, asal aku jamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Nah, inilah, tanpa lolongan, tanpa protes, tanpa berontak, tanpa menjerit-jerit dengan histeris, tanpa galau dan tanpa ketakutan, khawatir dan menuntut orang lain, menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu kepadanya. Dia hanya bertindak dengan iman. Diam 1000 bahasa, tapi imannya yang berbicara. Imannya berbicara seperti apa? Dengan tindakan. Oke, aku hanya bisa jamah ujung jubahnya, tapi aku yakin aku pasti sembuh. Nah, inilah iman, bukan ngotot. Imannya begitu tangguh, begitu percaya, begitu solid, sampai dia tetap bisa penguasaan diri dan tetap tenang menghadapi penderitaan sakit penyakitnya dan tekanan dari orang banyak yang berebut mau dekat dengan Yesus. Dia punya tekad iman yang luar biasa. Akibatnya berhasil. Alkitab mengatakan dia sembuh. Nah, sekarang masalah apa yang engkau hadapi? Mungkin juga sakit penyakit, atau persoalan keuangan, bisnis, persoalan pelayanan, persoalan keluarga, anak, cucu, mantu, suami, istri, atau apa saja. Apakah engkau menghadapinya dengan banyak mulut, dengan kemarahan, komelan, lolongan, tangisan yang meledak-ledak, atau sikap-sikap lain yang tidak terpuji, atau bahkan sama sekali pasif, diam saja, ataukah
mengambil sikap yang tepat dan membuat kau berhasil. Yaitu tetap menguasai diri sehingga hati kita tetap tenang dalam damai sejahteranya, dan bertindaklah dengan iman seperti perempuan ini. Ini namanya iman. Iman itu tenang walaupun dalam penderitaan dan banyak rintangan. Ini yang membuat iman kita berhasil. Bukan ngotot, tapi iman yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.